bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang komponen atau elemen dan fungsi komunikasi massa. Di kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri, Risma Rafenisha, dan ada Armi Alfianti Nawafia dan Lutfan Raif Hidayat. Langsung saja ke materi pertama, akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian komunikasi massa. Secara bahasa, komunikasi massa itu berasal dari bahasa Inggris dan kependekan dari kata mass media communication atau komunikasi yang digunakan media massa. Media yang dimaksud adalah media yang dihasilkan oleh teknologi modern, contohnya seperti media radio, televisi, film, dan surat kabar. Terus untuk pengertiannya, itu komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada halayak luas melalui media massa, baik media cetak, elektronik, maupun digital. Media massa adalah sarana yang digunakan untuk menyebar pesan kepada halayak luas. Terus ada juga perbedaan komunikasi massa dengan komunikasi lainnya. Media massa itu menjadi ciri primer pembedaan antara komunikasi massa dengan komunikasi lainnya. Pihak yang menjadi penerima pesan pada komunikasi massa ini tidak harus selalu ada pada posisi dan atau daerah yang sama. Komunikasi massa ini ditunjukkan pada masyarakat awam secara terbuka, disebarkan secara luas melalui media massa yang digunakan, sehingga dapat dengan cepat diterima oleh masyarakat luas dengan cepat dan serta. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfan. Yang kedua, fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa ada 4. Yang pertama, fungsi informasi. Media massa adalah sumber informasi bagi masyarakat. Masyarakat membutuhkan informasi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan mereka, seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hiburan. Yang kedua, fungsi mendidik. Media massa merupakan sarana pendidikan atau mass education. Salah satu cara mendidik yang dilakukan media massa adalah melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku kepada pemirsa atau pembaca. Yang ketiga yaitu fungsi hiburan. Komunikasi massa dapat menyediakan berbagai program dan konten hiburan yang dapat menghibur dan memanjakan masyarakat. Yang terakhir yaitu fungsi mempengaruhi. Fungsi mempengaruhi adalah salah satu fungsi komunikasi massa yang bertujuan untuk mengubah sikap, perilaku, atau opini masyarakat. Oke. Baik, materi selanjutnya yaitu ada elemen dalam komunikasi. Komunikasi hanya bisa disebut komunikasi jika memiliki unsur-unsur pendukung yang membangunnya sebagai body of knowledge, yaitu ada sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, umpan balik, dan lingkungan. Unsur-unsur inilah yang disebut sebagai elemen. Dalam komunikasi massa, elemennya di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada komunikator. Dalam komunikasi massa, komunikator adalah tim reduktur dari lembaga media maupun lembaga pers. Yang kedua yaitu ada isi. Isi media dibagi menjadi dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama berita dan informasi, yang kedua yaitu analisis dan interpretasi, yang ketiga yaitu ada pendidikan dan sosialisasi, yang keempat yaitu adalah hubungan masyarakat dan persuasi, yang kelima itu ada iklan dan bentuk penjualan lain, yang terakhir yaitu adalah hiburan. Selanjutnya yaitu ada audiens, yang dimana berkarakteristik dari audiens yaitu berjumlah besar atau massa, heterogen, anonim, dan terpisah dari komunikator secara fisik, ruang, dan waktu. Selanjutnya yaitu adalah gangguan. Gangguan dibagi menjadi 2, yaitu ada gangguan saluran dan gangguan semantik. Gangguan saluran yaitu kesalahan seperti kesalahan cetak, gambar tidak jelas, gangguan gelombang radio. Sedangkan gangguan semantik yaitu terjadi kesalahpahaman makna antara pengirim dan penerima pesan. Yang selanjutnya yaitu adalah umpan balik. Umpan balik yang terjadi adalah umpan balik secara tidak langsung atau delay feedback. Ya, seperti contohnya adalah rating tayangan dari sebuah acara televisi. Selanjutnya yaitu adalah gatekeeper.
Gatekeeper media massa memiliki peran sebagai gatekeeper yang memilih dan memilah dan memilih informasi apa yang harus diketahui oleh publik. Mereka mengatur informasi mengenai suatu keadaan pada waktu tertentu yang sebagian besar diatur oleh proses penyaringan dan pemilihan berita. Yang selanjutnya yaitu ada pengaturan. Dalam media massa, pengaturan tidak berasal dari dalam media namun berasal dari luar seperti pemerintah, pengadilan, konsumen, organisasi profesional, narasumber, dan pengiklanan. Kelompok-kelompok tersebut dapat menentukan kebijakan redaksional seperti contohnya nyatanya adalah pada tahun 2020, Komisi Penyiaran Islam atau disingkat bisa KPI melarang stasiun televisi untuk menyiarkan sinetron yang menampilkan adegan merokok. Yang selanjutnya yaitu ada filter. Menurut Hibbert, Unrein, dan Bonfield dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada psikologi, filter fisik, filter budaya, atau warisan budaya, pendidikan, pengalaman kerja, sejarah politik. Filter-filter tersebut akan mempengaruhi kualitas atau kuantitas dari pesan yang disampaikan oleh media dan respon terhadap pesan tersebut. Baik, kesimpulannya yaitu komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa sebagai sarana penyampaian pesan kepada komunikan atau audiensnya. Komunikasi massa dapat sangat mudah untuk diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, dalam komunikasi massa harusnya mengemban sifat universal sehingga informasi atau pesan yang disampaikan dapat diterima oleh semua kalangan karena audiens dalam komunikasi massa bersifat heterogen yang artinya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Komunikasi massa juga memiliki fungsi-fungsi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, baik itu sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, dan bahkan dapat menjadi sarana persuasi. Terima kasih.